Sama? Kemarin, ini baru kemarin. Sama Riki? Iya, sama Rikinya. Memang dia bilang sama saya di Tanjung Pinang kemarin. Bahkan kemarin aja aku sempat video callan kan sama si Riki itu gitu. Dia banyak tanya gitu. Menjadi dasar yang kuat bahwa ada yang disebut dengan hubungan spesial. Tapi dalam kaitan ini yang kami akan kejar adalah tindak pidananya. Sedangkan urusan Melisa itu akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh saya sebagai kuasa hukum dan kuasa dari Budi, ya. Saya juga kan kuasanya kan? Siap. Oke. Saya kira yang 3 poin ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk lebih terangnya terkait dengan poin 1 dan bisa saja menambahi poin kedua, kita persilakan dari Adinda Vicky Prasetyo, nanti baru saudara Melisa terkait bagaimana dengan Riki, bagaimana dengan Kalina, begitu juga dengan saudara Budi. Silakan Adinda Vicky. Langsung tanya jawab aja. Oke. Mungkin bisa dijelasin tentang tadi yang paparan dari. Tapi kenapa berarti udah lama nih ya dari Kalina dan Riki sendiri pengaturan kami? Kalau aku sama Kalina sama Riki itu pernah terlibat syuting bersama pada HUT salah satu stasiun TV. Makanya bukan orang baru yang aku gak kenal. Walaupun saat itu dia sebagai ekstras. Jadinya ceritanya sebagai ekstras, ya kita syuting bersama-sama lah. Jadi memang udah saling kenal. Tapi ya akhirnya bergeser lah tadi apa yang udah disampaikan juga sama kuasa hukum sekaligus abangnya sendiri. Rangkaiannya memang seperti itu. Tapi sebenarnya saya itu lebih memilih diam karena terlebih juga persoalan saya dengan mantan istri saya sebelumnya juga terjadi masalah yang cukup besar gitu. Saya jadi memilih diam saja gitu. Untuk ya udahlah biar saya aja yang tahu kenapa akhirnya perceraian ini terjadi. Mungkin teman-teman media juga banyak sempat kesulitan ngejar informasi tentang kenapa saya berpisah, pasti merasakan gitu loh. Karena ya saya memang menjaga untuk tidak terjadi seperti ini. Nah, tapi lama-lama di kemudian hari karena sudah bergeser ke ranah anak-anak saya, orang tua mana yang akan diam saat anaknya diperlakukan suatu hal yang tidak terpuji terhadap orang lain, terlebih dia pernah menjadi ibu sambungnya sendiri, di mana naluri dia sebagai seorang wanita, naluri dia sebagai seorang ibu yang memiliki anak. Nah itu sih yang akhirnya membuat aku hari ini akhirnya bersuara. Saya sudah tahu kok bukti-bukti ini sebelumnya, cuma begitu dapat poin yang tepat, akhirnya saya berkoordinasi untuk menyampaikan suatu hal yang memang saya udah banyak diam tentang apapun tuduhan, sampai ya banyak hal lah mungkin teman-teman tahu beredar berita seperti apa bagaimana, saya diam aja. Karena bagi saya dengan ya alhamdulillah masih memiliki kesibukan beberapa program reguler yang saya sampai saat ini sampai sekarang ini ada di situ, ya sudah cukup lah untuk rezeki, untuk hal-hal lain di industri ini. Tapi saat memang sudah bawa ranah anak-anak saya, terlebih seperti ini, bismillah deh, saya bilang telepon sama abang, saya mau angkat bicara deh bang, gitu. Terlebih tentang persoalan kenapa rumah tangga perceraian ini terjadi, gitu. Supaya jangan sampai nanti ini jadi persoalan yang akan meluas ke anak-anak saya nantinya, gitu. Pas saya udah temuin, kayak ada bukti-bukti, ya seperti itulah yang udah tahu lah, yang fatalnya itu, yang nggak bisa dipungkiri itu bukti, ya satu, maaf sekali lagi, video asusila lah menurut aku itu saat dia sedang berjauhan dengan orang lain, ya pria itu gitu. Video seks, yes, ngomong apa? Terus yang berikutnya yang fakta banget, yang nggak bisa dipungkirin, ya tadilah bukti resep hotel ada namanya dari nama dia sendiri. Untuk ya maaf, harusnya kan pria itu jadi anaknya, orang usianya masih 20-an gitu loh. Maksud aku selama ini kan ya maaf ya dia menjual air matanya lah dengan kesedihan gitu loh. Nggak pas kalau di belakangnya dia maaf sekali lagi seperti wanita yang tidak memiliki moral gitu loh. Ya orang yang layak harusnya jadi putranya sendiri, ya dia perlakukan seperti itu gitu loh. Maksud aku juga satu sisi meskipun juga si pria banyak kesalahan, aku juga mungkin miris ya, karena dia juga bagian generasi kita aja yang udah pada dewasa nggak bisa mampu membimbingnya seperti itu, malah ke arah seksual begini gitu loh.
malah kayak buka hotel kayak seperti ini kan udah nggak bisa dipungkiri lagi, memang ada nama yang memesan, ada apa-apa kayak gitu. Hal seperti inilah yang menurut aku akhirnya aku juga nggak mau berbicara gitu loh. Akhirnya sampai saat ini ya aku alhamdulillah aku bisa tepatlah Aska juga ada di dalam pendidikan seorang Deddy Corbuzier hingga akhirnya tidak mendapatkan dampak seperti ini gitu loh. Ya di saat dia juga mungkin punya pengalaman dulu ya mudah meninggalkan orang lain karena seseorang, ya akhirnya saya pikir pengalaman itu tidak akan terjadi lagi. Ternyata ya tabiatnya memang sudah akan terus terjadi seperti ini gitu. Oke, tapi ini katanya Kang Ida merasa difitnah karena dia semalam juga sudah wawancara ternyata ya teman saya buat video call karena dia nggak ada hubungan apapun sama Ricky. Terus Joko ini sudah membuat pernyataan katanya buat video dan tulisan di depan RT RW dan pihak polisi kalau Kang Ida Ricky ini nggak ada video seks atau apapun itu. Itu mengada-ngada gitu gimana nih? Iya, saya kan baru semalam ada rekamannya dia mengakui juga kan sama abang gitu bahwa dia telepon terus diakui. Dia mengatakan bahwa kalaupun saya ada hubungan dengan Ricky, ya kan saya bukan istrinya lagi. Saya tanya, kamu punya hubungan apa? Teman biasa kah? Hubungan spesial kah atau hubungan apa? Ya itu urusan saya ke sana. Ya urusan saya itu yang pasti saya sudah cerai bang dari dia. Ya dalam tafsiran kita, ya pasti ada sesuatu lah, masa iya sih? Ya bilang saja nggak ada apa-apa. Terus ini bisa dibantah ini? Ini kan jejak digital, ini kan hotel. Yang mesen dia, handphonenya. Dia buang pun handphone ini nggak bisa juga. Ini pasti ketemu dasar ini. Kalau dia hilang berarti handphone yang mana dia pakai? Ya, Dia tahu nggak bisa. Ya maksud aku sih ini ya, aku juga kan udah selesai ya udahlah, walaupun di agama pasti ada masa indah dan lain-lain. Karena nggak menutup kemungkinan aku juga bukan orang yang sempurna banget sebagai manusia. Tapi seenggaknya kalau kebohongan ditutup lagi dengan rangkaian drama kebohongan, nanti ya dia akan capek sendiri gitu loh dengan merangkainya gitu loh. Kalau udah seperti fakta, maaf seperti tadi yang udah disampaikan gitu. Kalau menurut aku kayak ya ini kan semua orang juga bisa baca gitu loh. Ini namanya siapa, dipesen, kan ini sistem. Kalau manusia mungkin bisa berbohong karena ada kadar ya dia bisa berbohong, bisa jujur. Tapi kalau mesin ini kan juga memang udah otentik ya. Maksud aku data akurat gitu loh. Bahwa ini ada namanya, dia yang mesen, bagaimana cara sayang, masa berteman ini gitu loh. Kalau menurut aku ya. Terus sampai berteman, apakah memang sudah terbiasa hanya berteman kemudian bisa memfasilitasi untuk seperti ini, melakukan hubungan yang terlalu jauh, menyiapkan hotelnya gitu. 4 hari kayak gitu, 4 hari. Ya kayak gitu sih kalau menurut aku gitu, miris lah. Gitu. Berarti masalah Joko ini udah membuat pernyataan bahwa dia bersaksi Ricky sama kali nggak ada. Itu nggak ada begini, Joko, kamu nggak boleh juga kamu cabut buat pernyataan sedemikian rupa. Sementara nama kamu diseret-seret di dalam chattingan dia dengan saudara Melisa. Nggak bisa. Karena dia sebut. Ini nanti biar kita dengar dari Melisa gitu. Jadi kalau Joko, begini ya. Joko, kamu ingat, seseorang yang mengetahui, mengalami, menyaksikan salah satu dari situ, maka dia akan menjadi saksi dari satu peristiwa hukum. Yang kedua, kalau saudara Joko mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan, lalu kemudian saudara menghindar, maka saudara dikenakan dengan pasal obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi Anda bisa kena juga gitu. Jadi terangkan saja hukum ini supaya rangkaian peristiwa hukumnya terang gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah gentar. Saya bilang saya akan jadi pengacara kamu. Gitu. Datang ke kita, nggak usah kamu cerita pun ada data gitu. Ya kalau kita sih sebenarnya nggak sumber kepada objek ya. Kalau ini pun kalau menurut aku sih udah akurat banget ya. Ini kan nomornya kan aku juga lihat ini nomornya sesuai gitu loh. Dan ini ya diberlakukan, mereka jalin komunikasi semenjak 21 Desember kan kita juga bercerai dan berpisahnya 10 Januari. Masa orang habis bercerai hari ini besok langsung punya pasangan? Nggak mungkin kan. Pasti ada proses gitu dan hal-hal lain gitu. Terlebih ya saya juga tahu lah mungkin seperti apa dan bagaimana gitu. Dan dia mengatakan saya orang Islam, abang orang Islam. Abang jangan sampai malah salah milih klien. Justru saya salah kalau saya milih Kalina seperti ini. Karena secara saya, kalaupun mereka cerai versi dia itu ya, Januari,
2021. Bukan 2021. 2022, maaf. Artinya masih masa idah. Belum bisa itu, selesai dulu. Nah, apalagi di sini kalau kita lihat di sini tanggal ini kan, tanggal berapa tadi visanya? Ya, Kalian? 10. Iya. Masih dalam Nah, proses. ini gini. Check in ini. 1 bulan kemudian kan belum juga kan, belum boleh lah. Emang kalau masih check in, kalau anak-anak bayi dia tidur sekamar mungkin mereka berak bareng. Tapi kalau ketemu tikus, kemudian ada padi, biasanya padinya ditelan sama tikus itu gitu. Kalau dia bilang nggak ada hubungan sih bohong ya. Karena dia sekarang dia lagi di Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang bareng. Kemarin lagi di airport. Sama? Kemarin Ricky? ini baru kemarin. Sama Ricky? Iya, sama Ricky-nya. Memang dia Bahkan- bilang sama saya di Tanjung Pinang kemarin. Bahkan kemarin aja aku sempat video callan kan sama si Ricky itu gitu. Dia banyak tanya gitu. Terus nggak ada, Kalina lagi di bawah, nih gue di kamar. Ada tasnya Kalina di situ. Itu ada video callannya dan ada kok bukti teleponan video callan aku sama Ricky itu ada. Bahwa dia memang ya udah satu hotel gitu, udah bareng. Oke. Bang, ini kalau boleh tahu dapat SMS-annya dari siapa? Ya, ini kan jadi ceritanya kalau tadi Ricky itu kan juga ada hubungan sama Lisa. Jadi ya Lisa SS itu karena memang akurat dari Ricky-nya langsung. Jadi SMS hari ini gitu. Dikirim oleh Ricky sama Mbak Lisa karena mungkin kalau menurut keterangan bicara aja Mbak Lisa. Ya, jadi saya sebelum dijelaskan beliau, ini judulnya itu kira-kira diduga ini manas-manasin Lisa. Lu mesti tahu ada lagi yang suka sama gua nih. Kamar dibukingin lu. Nah, gitu.